Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'an masmu'a. Saudara-saudara, para insan pendidikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pagi hari ini di bulan suci Ramadan ya. Di hari Kamis ya, di hari ke-8 ya. Bulan suci Ramadan ini kita kembali berjumpa dengan topik yang menarik, unik nih ya. Fikih pemikiran pendidikan Islam, para tokoh-tokoh pemikirnya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi berbahagia, dalam kondisi sehat walafiat dimanapun berada. Mudah-mudahan jerih payah saudara-saudara kita semuanya para insan pendidikan dalam upaya mencerdaskan generasi-generasi Islam menjadi amal-amal ibadah baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah. Salam dan salam untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sang murabbi kita. Ya, pendidik kita yang mengajari kita berbagai hal di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan ya kita bisa menjadi orang-orang yang mentauladani beliau dalam dunia pendidikan khususnya. Beliau adalah murabbi, jadi uswatun hasanah bagi kita di dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Saudara-saudara yang berbahagia, kali ini kita akan mengangkat pemikiran tokoh pendidikan Islam kontemporer ya, abad 20. Beliau seorang praktisi pendidikan Islam bernama Daud Tauhidi ya. Ada yang kenal nggak ya? Iya, seorang praktisi pendidikan yang berkecimpung ya, menghabiskan umurnya ya melakukan kegiatan-kegiatan praktis pendidikan Islam ya, dan ini bukan di dunia barat tapi di jantungnya penguasa dunia hari ini, Amerika ya, super powernya dunia hari ini ya, yang kalau dia dunia bisa diam semua hari ini. Itu Dr. Daud Tauhidi ya, pemikir Islam abad 20 yang banyak pemikiran-pemikiran praktisnya ditiru dan dicontoh oleh lembaga pendidikan Islam modern hari ini. Ya,
Jadi gagasan-gagasan pendidikan Islam modern hari ini yang menganut sistem holistik ya, itu banyak mengacu kepada pemikiran Dr. Daud Tauhidi. Karena dia bukan hanya sekedar pemikir, tapi memang praktisi pendidikan ya yang berkecimpung untuk mencerdaskan ya anak-anak Muslim di wilayah Amerika, dan ini mendapatkan sambutan pemikiran-pemikirannya di Indonesia dan bahkan di dunia-dunia Islam lainnya. Ya, menarik saudara-saudara insan pendidikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya banyak sebenarnya referensi-referensi pemikir-pemikir pendidikan Islam kita, baik yang masa klasik maupun yang kontemporer ya, yang hari ini atau di abad-abad modern dan kontemporer ya. Ya, jadi kita tidak kekurangan referensi sebenarnya umat Islam ini di dalam menjalankan praktik-praktik pendidikan Islam kita. Jadi marilah kita bangga mengkaji sejarah-sejarah peradaban Islam, sejarah pemikiran-pemikiran pendidikan tokoh-tokoh Islam, ya, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam melaksanakan proses pendidikan di lembaga-lembaga kita, lembaga-lembaga Islam, punya pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan Islam maksudnya. Mari kita rujuk pemikiran-pemikiran mereka. Karena sudah barang tentu pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh Islam itu ya lebih mengerti mereka akan apa kebutuhan kita hari ini ketimbang pemikir-pemikiran pendidikan barat. Meskipun tentunya kita tidak a priori dengan para pemikir-pemikir pendidikan barat tersebut. Ya karena Rasulullah ada pepatah mengatakan kepada kita al-hikmatu dallatul muslim, ya kan. Kalau ada kebaikan-kebaikan, hikmah itu merupakan apa namanya sesuatu yang harus diambil oleh seorang muslim dimanapun itu. Jadi kita tidak a priori dengan para pemikir-pemikir pendidikan barat sekuleristik begitu ya. Tapi jika ada pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir pendidikan Islam, tentunya itu akan lebih apa namanya, lebih baik kita telaah, kita pelajari pikiran-pikiran mereka. Sehingga kita bisa mampu menerapkannya di dalam kegiatan-kegiatan praktis pendidikan Islam yang sedang kita laksanakan di berbagai daerah di seluruh belahan dunia ini. Seperti biasa, kita coba lihat secara sekilas ya. Jadi saya di dalam kesempatan ini, dalam apa namanya, kegiatan-kegiatan kajian fikih pemikiran para tokoh ya, pemikiran pendidikan Islam para tokohnya ini hanya menyampaikannya secara garis besarnya ya, sekilas. Sehingga ini menjadi referensi bagi kita untuk kita dalami lebih lanjut. Lalu kemudian kita bedah pemikiran-pemikiran mereka, mana yang relevan bagi kita hari ini kita ambil, dan yang tentunya tidak sesuai dengan kondisi kita
Ya, itu bisa kita abaikan. Daud Tauhidi, ya, Daud Tauhidi, ya, namanya Daud Tauhidi. Ini nama muslimnya. Nah, jadi saya sampaikan begitu karena awalnya dia bukan seorang muslim. Ya, jadi dia berlatar belakang awalnya bukan seorang muslim ya. Beliau masuk Islam pada tahun 1972. Ya, tapi hebatnya ini bedanya kita hari ini yang sudah duluan muslim atau bahkan memang nenek moyangnya seorang muslim, ya, tapi semangat untuk belajar Islamnya, semangat untuk belajar bahasa Arabnya, studi-studi Islamnya itu lemah. Ya. Untuk itu patut kita contoh Daud Tauhidi ini. Awalnya dia bukan seorang muslim, tapi dia masuk Islam pada tahun 1972. Ya. Lalu ia segera mendalami bahasa Arab ya, sebagai referensi utama tentunya bahasa-bahasa ya ilmiah, pemikir-pemikir Islam atau bahasa utama dari rujukan utama pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir pendidikan Islam itu. Nah, semua pemikiran-pemikiran pendidikan Islam, para tokoh-tokoh Islam ini itu diambil dari Al-Quran dan hadis yang kesemuaan itu berbahasa Arab ya pada umumnya. Itu dia segera mendalami itu ya bahasa Arab dan studi-studi Islam. Ini menarik ini. Sementara kita sendiri yang sudah memang dari sananya sudah memang kita berada di sudah sejak awal kita sebagai seorang muslim, tapi semangat kita untuk belajar bahasa Arab dan belajar studi-studi Islam itu sangat lemah. Ya, studi Islam itu sangat luas. Ya, mencakup berbagai hal pemikirannya, ya kan, kebudayaannya, praktek-praktek sejarah apa namanya sejarah-sejarahnya gitu. Jadi studi Islam itu begitu luas dan komprehensif. Karena memang ya abad kejayaan Islam itu panjang, 8 abad lebih kurang begitu. Lalu kemudian karir akademiknya, kita lihat karir akademiknya. Ya, Daud Tauhidi ini ya pendiri Tarbiyah Project. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin mendalami pemikiran Daud Tauhidi, maka marilah kita punya apa namanya? Kita lihat atau kita miliki semacam pikiran-pikiran umumnya terkait dengan pendidikan Islam itu dalam Tarbiyah Project ya. Ini sebuah inisiatif pendidikan Islam holistik yang menekankan integrasi iman, akhlak dan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi dari sini tergambar bagi kita bahwa tokoh-tokoh pemikir pendidikan Islam itu pemikiran pendidikannya itu integrasi. Ya, integrasi iman, akhlak dan ilmu pengetahuan. Meskipun dengan berbagai bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi semuanya adalah integrasi iman, akhlak dan ilmu pengetahuan. Beliau adalah CEO, ya, founder Michigan Islamic Academic di Michigan, ya, Amerika. Pernah menjabat sebagai prinsipal dan rektor Presiden Akademik Internasional ya di Amerika tentunya. Jadi dari sini kita melihat kiprah
Pemikiran Daud Tauhidi ini itu ada di Amerika, dan tulisan-tulisannya bukan dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk-bentuk modul-modul praktis. Nah, beliau memang seorang praktisi, bukan seorang penulis, tapi praktisi pendidikan Islam holistik. Oke. Itu secara sekilas, ya, biografi Daud Tauhidi, ya kan. Lalu kita lihat kontribusinya apa bagi pendidikan Islam di abad kontemporer ini, ya, abad 20. Iya. Beliau punya kontribusi yang sangat besar dalam mengembangkan konsep pendidikan Islam holistik. Jadi kalau kita ketemu tulisan-tulisan pendidikan holistik, itu banyak dipengaruhi atau dipengaruhi pikiran-pikiran Daud Tauhidi, ya. Dan di berbagai negara ini dipakai, ya. Di Indonesia juga pendidikan holistik ini, ya, mulai terdengar nyaring, ya, pendidikan holistik. Yang dimaksud beliau pendidikan holistik itu tidak sekedar kurikulum formal, ya, di sekolah-sekolah, tapi perjalanan ruhani dan intelektual. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi terintegrasi holistik dalam seluruh aspek kehidupan peserta didik. Beliau menekankan pentingnya tauhid sebagai pondasi pendidikan. Ya, tauhid sebagai pondasi pendidikan. Sehingga tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Jadi tidak belajar ilmu umum saja dan tidak belajar ilmu agama saja. Ya. Jadi bagaimana ilmu-ilmu itu semuanya terintegrasi satu sama lainnya. Ya. Saling menguatkan dan mengokohkan. Nah, dan tentunya ini butuh formulasi besar, ya, bagi para praktisi pendidikan Islam hari ini. Makanya salah satu prasyarat sebenarnya pendidikan Islam itu, ya, para pengajarnya, pendirinya itu harus memiliki, ya, cukup hazanah keislaman. Ya. Jika tidak, maka tidak akan terjadi namanya pendidikan Islam holistik itu. Ya, yang mengajar ilmu-ilmu umum dia hanya sekedar menyampaikan transfer knowledge ilmu-ilmu umum itu tanpa mampu mengambil nilai-nilai Islam di dalamnya, nilai-nilai tauhid di dalamnya. Lalu beliau punya kontribusi aktif di dalam dunia pendidikan Islam di Amerika, ya, membimbing ratusan anak-anak muslim, ya. Kita lihat akhir hayat beliau wafat di tahun 2016 baru berarti, ya. Setelah berjuang melawan kanker selama 2 tahun, ya, meninggalkan 5 anak serta banyak murid yang pernah dia didik. Ini Daud Tauhidi. Ya. Pemikiran beliau adalah pemikiran holistik, pendidikan Islam yang holistik. Lalu kita lihat apa inti dari pemikiran beliau ini. Ya, kita lihat pemikiran beliau
secara umum. Ya, pemikiran pendidikan Islam holistiknya Daud Tauhidi itu secara umum, ya, kita buat dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan praktis saja sehingga memudahkan bagi kita untuk mencernanya. Apa inti pemikiran pendidikan Islam Daud Tauhidi? Ya. Jadi menurut bagi Daud Tauhidi pendidikan harus holistik. Ya, harus holistik artinya menyeluruh. Ya, sama sebenarnya dengan pemikiran tokoh-tokoh yang kita kaji sebelumnya, Majid Irsan Al-Kailani dan juga apa namanya Ragib Asirjani. Itu menyeluruh juga. Cuman bahasanya di sana mereka menyebutnya menyeluruh. Karena memang orang Arab ya mutakamil. Ya, kalau Daud Tauhidi menyebutnya dengan bahasa Inggrisnya holistik. Syamil, syamiliyah. Syamil wa mutakamil kalau bahasanya Ragib Asirjani dan Majid Irsan Al-Kailani. Sementara Daud Tauhidi membahasakannya dengan istilah holistik, menyeluruh, mencakup aspek iman, akal, akhlak, sosial, fisik, dan rohani. Cuman kalau kita lihat-lihat pemikiran Daud Tauhidi ini, pemikiran pendidikan Daud Tauhidi ini lebih dekat dengan pemikiran Nasi Ulwan, ya, Profesor Nasi Ulwan. Insya Allah kita akan bahas besok hari ya pemikiran Nasi Ulwan. Jadi menekankan mencakup aspek iman, akal, akhlak, sosial, fisik, rohani dan tauhid. Dan rohani dan tauhid sebagai pondasi utamanya. Artinya ya tauhid ini dalam pendidikan Islam menjadi asolah, menjadi asasiyah, menjadi pokok ya dalam menjalankan seluruh kegiatan-kegiatan akademiknya. Ya, termasuk tentunya niat-niat kita dalam menyelenggarakan melaksanakan pendidikan tersebut. Ya, ini bagaimana implementasinya kepada guru, pada murid ini luar biasa ini. Jika kita formulasikan dalam bentuk SOP. Lalu apa tujuan utama? Ya, beliau ini menyebutkan pendidikan itu dengan istilah tarbiyah. Makanya ya tarbiyah project ya. Jadi istilah pendidikan oleh Daud Tauhidi dia menyebutkannya dengan tarbiyah. Beliau terinspirasi dari pemikiran siapa saya juga tidak tahu, belum melihat latar belakang kenapa adigium apa namanya istilah tarbiyah yang beliau pakai, karena memang dalam dunia Islam tren istilah-istilah pendidikan itu dipakai, yang paling populer itu ada tiga, ya ada tiga. Ada namanya tarbiyah, ada namanya taklim, ada namanya takdib. Nah itu takdib, tarbiyah, taklim. Ya. Bahkan kalau diformulasi dalam bentuk persentase-persentase sebenarnya ya maka porsi untuk takdib, untuk tarbiyah itu harus lebih banyak daripada taklim. Ini apa perbedaannya?
Itu di antara tiga istilah-istilah itu. Ah, itu sangat menarik sebenarnya untuk kita dalami sebagai insan-insan apa namanya akademik di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Tentunya bagi para praktisi-praktisi pendidikan Islam, tiga istilah itu bukan istilah yang asing, ya, tapi istilah yang memang sudah dipahami. Tarbiyah itu sasarannya apa, taklim itu sasarannya apa, takdib itu sasarannya apa di dalam pendidikan. Itu hal-hal yang tentunya sudah familiar bagi para praktisi pendidikan Islam dimanapun berada. Jadi apa tujuan utama tarbiyah? Jadi beliau termasuk orang yang menggunakan istilah pendidikan itu dengan istilah tarbiyah. Ya. Beliau menekankan, mengatakan tujuan utama atau core utamanya tarbiyah itu adalah membentuk insan kamil. Ya, insan kamil itu ya, manusia yang sempurna. Ya, beliau menyebutnya insan kamil. Masya Allah. Yang beriman, ya, jadi insan kamil itu cirinya beriman, berilmu, berakhlak, dan berperan sebagai khalifah di bumi. Masya Allah. Kalau Majid Irsan Al-Kailani sama Ragib Arsirjani bukan menyebutkan dengan istilah khalifah, tapi Daud Tauhidi menyebutnya dengan istilah khalifah. Kalau Majid Irsan Al-Kailani dan Ragib Arsirjani menyebutnya berperan aktif di masyarakat. Nah, itu mereka menyebutnya. Ya, islahul mujtama kalau istilah bahasa Arabnya ya. Islahul mujtama, berperan aktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan di masyarakat. Tapi oleh Daud Tauhidi menyebutnya sebagai khalifatun fil ard. Ya, khalifah di bumi. Ini keren ini. Ya. Jadi tarbiyah, lembaga-lembaga pendidikan itu mereka menyiapkan manusia-manusia yang menjadi khalifah di bumi. Ya. Masya Allah. Sebagai pemimpin. Ya. Sebagai pengatur bumi ini. Allah, luar biasa ini. Jadi disiapkan, jadi proyek tarbiyahnya Daud Tauhid itu untuk menyiapkan generasi-generasi yang siap memimpin bumi ini. Ya, hebat ini. Ya, disiapkan mereka sebagai ustaziyatul alam. Ya, sebagai orang-orang yang mengatur peradaban di muka bumi ini. Daud Tauhid ya. Menarik ini pemikiran beliau. Lalu bagaimana Daud Tauhidi memandang dikotomi ilmu dan agama dalam bingkai tauhid? Ya, beliau menolak adanya dikotomi ya antara ilmu agama dan ilmu sains. Menurut beliau itu ya, beliau ilmu-ilmu agama dan ilmu tauhid harus diintegrasikan dalam satu kesatuan ya kurikulum dengan bingkai tauhid ya. Jadi tidak terpisah-pisah. Ya, ilmu agama diajarkan, ilmu umum diajarkan. Tapi bagaimana ilmu-ilmu itu semuanya dalam rangka ya membentuk anak, membentuk peserta didik
ya, memiliki nilai-nilai tauhid. Ya, jadi cara berpikirnya pun cara berpikir tauhid. Ya, berperilakunya pun perilaku tauhid. Ya, ini menarik ini untuk diformulasikan ya. Berpikir tauhid itu bagaimana, berperilaku tauhid itu bagaimana ya kan. Iya, kurikulum pendidikan yang berbasis tauhid itu seperti apa? Ya, dan beliau menyebutkannya seperti itu. Ia menolak dikotomi tersebut dan dia menekankan integrasi ilmu dalam bingkai tauhid. Ya, semua ilmu-ilmu itu ya harus diformulasikan, diintegrasikan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada ya tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ini menarik itu mengkombinasikan pemikiran-pemikiran beliau itu dengan konsep Ibnu Taimiyah juga ya. Konsep tauhid uluhiyahnya dan konsep tauhid rububiyahnya. Karena konsep itu pemikirannya ya, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah itu konsep pemikiran Ibnu Taimiyah. Lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk mengungkap pikiran beliau itu dimensi apa yang harus ada dalam tarbiyah menurut ya aspek-aspek apa saja yang harus ada dalam tarbiyah itu menurut Daud Tauhidi. Ya, makanya di awal tadi saya sampaikan konsep beliau ini hampir mirip dengan gagasan Nasih Ulwan, Profesor Nasih Ulwan. Ya. Jadi dimensi apa, aspek-aspek apa saja yang harus termuat di dalam tarbiyah itu, dalam pendidikan itu, beliau menyebutkan itu adalah tarbiyah imaniyah. Ya, tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Ya, pendidikan keimanan. Ya, bagaimana pendidikan keimanan itu diajarkan kepada siswa, kepada peserta didik kita. Di dalam semua dimensi ya pelajaran-pelajaran yang akan diberikan kepada mereka. Tarbiyah imaniyah. Lalu ada ruhiyah. Ya, dimensi ruhiyahnya. Dimensi spiritualitas atau ruhiyah. Dimensi pikriyah. Nah, ini menarik ini ya. Jadi anak-anak itu pikirannya pun dibentuk menjadi pikiran tauhid. Ya. Jadi mindsetnya, cara berpikirnya bukan berpikir hedonis, bukan berpikir materialism, bukan juga berpikir pragmatism ya, tapi berpikir apa namanya Islami, ya, fikriyahnya. Ini mindset itu penting karena mindset itu cara berpikir itu mempengaruhi kita bertingkah, berbuat, berkata, dan berperilaku. Lalu khuluqiyah, ya dimensi khuluqiyahnya, ijtimaiyah, dimensi sosialnya, ya. Lalu jasadiyah, dimensi jasadiyah, ya. Dan lainnya. Ya, lainnya ini kemungkinan bisa jinsiah, ya seksualitas kalau Nasih Ulwan. Ya. Itu dimensi-dimensi yang harus ada di dalam tarbiyah, kata Daud Tauhidi. Ya.
Jadi pemikiran-pemikiran Daud Tauhidi ini relevan bagi kita terapkan di dalam pendidikan-pendidikan Islam di abad 21 ini. Ya, sangat relevan. Jadi menjawab tantangan modernitas tetapi tanpa kehilangan ruh tauhid. Ya, jadi ruh tauhidnya menghadapi modernitas ini tidak boleh hilang. Ya, dan hari-hari ini itu yang tinggal. Ya, modernitasnya, pemikiran modernitasnya luar biasa, tapi ruhiyahnya kehilangan spiritualitas ya. Karena ciri-ciri pemikiran Islam modern itu, ya, abad modern ini itu integrasi ilmu, agama dan umum ya, di mana bahwa tidak boleh ada dikotomi antara ilmu dunia dan ukhrawi. Ya, semua sama-sama penting. Ya, ilmu dunia dan ilmu ukhrawi seperti saya sampaikan kemarin ya. Uh, Imam Al-Ghazali menyebutnya fardu ain wa fardu kifayah. Dan itu dua-duanya sama penting ya. Ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari itu yang sifatnya memang fardu ain. Setiap muslim wajib mengetahuinya. Tapi ada ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Jika sebagian umat Islam saja mempelajarinya, maka yang lain sudah tidak berdosa lagi. Itu pandangan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali ya. Ya, maka ilmu itu ilmu itu hanya di level itu. Ya, dalam Islam fardu ain dan fardu kifayah. Artinya ada kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut, mencari, mempelajari itu semuanya. Jadi tidak boleh ada yang ditinggalkan sebenarnya. Maka seorang yang ahli agama dia harus juga belajar sains. Iya, paling tidak dia tahu dasar-dasarnya. Ya, dan itu kita lihat tokoh-tokoh pemikiran Islam dunia yang hebat itu mereka tidak memisahkan itu ya antara ilmu agama dan ilmu-ilmu sains. Paling tidak kita termasuk orang-orang yang menyenanginya. Ya, itu selemah-lemahnya cara berpikir pendidikan kita gitu ya. Lalu pemikiran Islam modern, pendidikan Islam modern itu kontekstualitas ajaran Islam ya. Ada kontekstualisasi ajaran Islamnya. Di pendidikan harus relevan dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi. Ya. Ini karena Daud Tauhidi itu pemikirannya dan beliau hidup di abad kontemporer, abad 21 ini, 21, 20 ya, 21, maka cara berpikirnya, pikirannya begitu kontekstualisasi pendidikan Islam itu harus relevan dengan kondisi sosial, kondisi politik dan teknologi hari ini. Lalu ya pendidikan Islam modern itu rasionalitas dan kritis. Ya. Maka anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam modern hari ini harus diajari secara berpikir kritis. Jadi anak-anak kita harus diajari cara berpikir yang mendalam dan kritis mereka. Maka cara pendekatan guru pun dalam mengajar tidak boleh satu arah, tidak boleh monolog. Ya. Maka kita berharap sebenarnya ya, ini karena memang ini ciri pendidikan Islam modern itu riset-riset, ya, diskusi-diskusi ilmiah, ya, pembuatan-pembuatan makalah, ya, penemuan-penemuan itu harus menjadi andalan atau menjadi program ya dari lembaga-lembaga pendidikan Islam modern yang hari ini dikelola oleh umat Islam. Samping tentunya dia humanis dan inklusif ya. Artinya pendidikannya harus
yang disesuaikan dengan kebutuhan manusia-manusia saat ini, dan tentunya ya kehidupan kita yang majemuk tidak boleh seragam, tapi memang karena kita majemuk ya itu apa namanya ciri pemikiran-pemikiran Islam modern hari ini. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran Daud Tauhidi ini bisa kita adopsi ya, kita terapkan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang hari ini belum mengarah ke arah itu ya, yang arah holistik. Jadi masih dikotomik. Mari kita tinggalkan ya pendidikan dikotomik tersebut. Kita harus melakukan pendidikan yang holistik ya, karena kita ingin ya sebagaimana pemikiran dari Daud Tauhid ini agar anak-anak umat Islam, agar generasi-generasi Islam itu menjadi khalifatum fil ard, maka dia harus punya kapasitas ya secara keimanan, secara keilmuan, dan secara akhlak, secara sosial ya, secara apa namanya um, fisik. Nah, itu juga harus menjadi perhatian baik kita di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Itulah sekilas pemikiran ya, garis-garis besar pemikiran uh, apa namanya Daud Tauhidi sebagai praktisi pendidikan Islam modern ya, yang berasal dari dunia barat. Ini juga perlu kita kaji, kita kombinasikan dunia barat, pemikir muslim dunia barat dan pemikir muslim dunia Arab. Dan mungkin barangkali di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan juga sampaikan pemikiran pendidikan muslim lokal ya, Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.